brother semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Nah, mungkin kalau kalian lihat 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu nggak ketemu sama saya nih. Jadi memang di minggu-minggu kemarin kita sedang ada event di Singapura. Jadi sementara untuk review motornya diwakilkan sama Ihsan gitu kan. Nah, kali ini saya kembali lagi tentunya dengan racun-racun yang mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya atau mungkin kalian terinspirasi untuk bikin motor custom dengan yang kita bikin ini. Nah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen bikin motor kayak Rainbow Moto Builder tapi dengan budget yang lebih hemat gitu. Nah, penasaran kira-kira motornya apa, basicnya apa, customnya seperti apa? Nah, ikuti terus video kita. Yang terpenting kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder dan TikToknya juga Rainbow Moto Builder. Jadi di situ racun-racun bertebaran. Jadi penasaran kayak gimana? Yuk. Let's go, kita ikutin video kita terus. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build. Semua, ini nih motor yang jadi racun di minggu ini nih. Jadi motor ini adalah pesanan dari customer kita dari Jawa Tengah nih. Dan yang pasti kalau kalian lihat dari branding-brandingnya, jadi memang benar si customer ini adalah salah satu keluarga dari pemilik rokok Sukun nih. Jadi kalau kalian di Jawa Tengah pasti tahu lah rokok Sukun, udah pada lumayan familiar lah ya gitu. Nah, jadi waktu itu kita akan bikin, kalau sebelumnya kalau kalian lihat kita bikin konsep-konsep gini pakai motor 2 tak. Kali ini kita bikin motor pakai motor 4 tak dan ini kita pakai motor yang sudah injeksi gitu. Jadi dari customer sendiri juga pengen motornya nggak mau terlalu tua, akhirnya kita rekomendasikan pakai basic Honda Verza 150 cc yang sudah injeksi gitu. Jadi walaupun ini konsepnya klasik, motor-motor balap tua tapi mesinnya juga sudah update ya, sudah nggak jadul-jadul amat gitu ya, sudah pakai injeksi, jadi perawatannya juga lebih mudah. Nah, sekarang kalian pasti bertanya nih, budgetnya berapa sih bang bikin kayak gini, pasti mahal ya. Nah, kita akan memberikan beberapa rekomendasi nih, dari mulai kaki-kaki depan, kemudian kaki-kaki belakang, part-part yang ada di kokpit. Kira-kira kalian juga bisa kok mengaplikasikan motor ini dengan rekomendasi part-part yang lebih hemat dibandingkan yang kita pakai ini. Jadi buat kalian yang punya budget mungkin belum seperti yang standar kita pakai, kalian juga bisa bikin kok gitu. Kalian bisa order part-partnya sendiri sesuai dengan yang nanti kita rekomendasikan gitu. Jadi kira-kira berapa ya kita bikin motor kayak gini? Yuk kita bahas langsung dari bagian kaki-kaki depan. Nah, sekarang kita mulai bahas dari kaki-kaki depan nih gitu. Jadi yang pertama ban gitu. Jadi kalau ban pilihannya, misalnya kalian mau custom motor, mungkin pilihannya adalah ban lokal ataupun ban impor. Memang ban impor ini harganya masih lumayan tinggi ya. Jadi kalau kalian mau lebih hemat, kita sarankan pakai ban lokal. Nah, ban lokal pun juga kita harus pilih-pilih mana yang kira-kira nyaman dan juga memudahkan kita juga gitu. Kalau kita merekomendasikan sudah pasti pakai FDR. Kenapa? Yang pertama FDR ini dia ini kembangannya ini banyak banget pilihannya gitu. Kalau yang ini kita pakai tipe Maxtreme, ini ukurannya 120/70 ring 17 gitu yang kita pilih untuk konsep cafe racer. Jadi kalian kalau mau bikin konsep cafe racer bisa ikutin ukurannya di 120/70. Kenapa kita pilih FDR? Yang pertama dia juga udah ada indikator ketika ban kalian habis. Di sini ada 25%, 50%, 75%. Jadi kalian nggak perlu bingung kira-kira kapan kalian harus ganti ban. Jadi FDR ini bisa saya rekomendasikan juga buat kalian yang mau bikin motor custom cafe racer tapi dengan budget yang lebih hemat dibandingkan kalian beli ban-ban impor gitu. Kalau kisaran harganya cukup di 400 ribuan, paling tinggi juga di 500 ribuan. Jadi menurut kita masih oke lah untuk kita pakai dan cocok banget buat motor custom. Oke, kalau lanjut lagi ke bagian pelek. Pelek ini kita standarnya pakai Sprint XD ring 17. Ini kita pakai ukuran 2,5 untuk yang depan. Nah, kalau kalian memang mau lebih hemat, mungkin kalian bisa pakai velg orinya motor Verza, itu juga nggak apa-apa. Karena velg ini mungkin kalau ukurannya kan nggak beda jauh nih, ini 2,5, mungkin kalau bawaannya mungkin 215 atau 225. Jadi mungkin kalian kalau lebih hemat kalian bisa pertahankan velg dari orinya. Cuman kalau kalian ada budget lebih kalian bisa pakai merek Sprint XD seperti ini standar kita. Kalau kalian ada budget lebih lagi bisa pakai Takasago gitu. Cuman kalau kalian mau hemat kalian bisa pakai velg yang ori, jadi kalian nggak perlu beli lagi untuk velg yang customnya gitu. Nah, untuk lampu depan sendiri kita standarnya sudah pakai DMaker yang original, ini 5.75 inch gitu. Kalau kalian lihat memang dia terangnya kalau yang ori ini beda nih sama yang KW-KW gitu kan. Kalau saran dari kita, kalau kalian ada budget lebih untuk beli DMaker itu keren sih. Tapi kalau memang mau lebih hemat, kita lebih menyarankan kalian pakai untuk yang lampu halogen biasa, tapi kalian beli lampu yang LED nih gitu. Itu lebih
fungsional ketika kalian dipakai di jalan dibandingkan kalian beli daymakeran itu lampunya menurut kita nggak fungsional ketika kalian pakai di misalkan pas hujan atau segala macam. Lebih enak kalian pakai lampu halogen, terus juga batoknya pakai halogen, kemudian lampunya pakai LED gitu. Jadi ketika malam juga terang dan fungsional. Nah untuk shock breaker sendiri gitu, ini kita pakai punyanya Honda Verza nih ya. Jadi misalkan kalian pakai Honda Verza ini sangat cukup hemat karena kalian tidak perlu mengganti shock breaker depan gitu. Jadi shock breakernya bisa pakai punya orinya. Tapi kalau kalian punya budget lebih silakan beli USD nih upside down. Cuman upside down sendiri ini ada berbagai macam tipe. Kalau kita merekomendasikan untuk yang aftermarket kalian bisa pakai merek Scarlett ataupun Nui Racing. Kenapa? Karena dua merek itu kita sudah sering pakai dan memang itu adjustment ribbonnya benar-benar berfungsi nih. Karena ada beberapa USD yang mungkin kalau kalian lihat harganya sangat murah gitu. Misalkan di bawah 2 juta. Cuman kalau kalian lihat ini ternyata untuk adjustment ribbonnya itu ternyata tidak bisa berfungsi. Berbeda misalkan kita pakai Nui Racing memang harganya lebih tinggi ya. Kurang lebih Nui Racing itu kalau nggak salah antara 2,5 sampai 3 juta gitu. Tapi itu memang USD-nya sangat bermanfaat gitu. Dan juga untuk adjustment ribbonnya berfungsi normal. Atau misalkan kalian dapat limbah misalkan punya R25 atau USD yang copotan dari motor pabrikan itu lebih oke lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Jadi untuk bagian belakang sendiri, bannya kita standarnya sudah pakai FDR, kita pakai tipe Maxtreme. Ini ukurannya 140/70 ring 17 gitu. Kalau ban kita memang kalau kalian mau hemat ya, jadi memang harus pakai brand lokal nih, tapi brand lokal juga ternyata bagus-bagus juga kan. Jadi seperti FDR ini kalau saya lihat jadi kelihatan padat. Jadi motor Cafe Racer ini kalau kita pakai ban Maxtreme ini kelihatan padat dan juga ukuran belakangnya kita sarankan harus lebih besar dibandingkan yang ukuran depan. Kalau depan kalau kita pakai 120, belakang kita pakai 140. Dan ini kelihatan padat sekali ya untuk Maxtreme ini. Jadi rekomendasi juga buat kalian yang mau bikin motor Cafe Racer bisa pakai tipe Maxtreme ini. Jadi ini sangat cocok juga gitu. Kemudian untuk velgnya juga ini kita pakai Sprint XD. Kemudian, nah ini, mungkin kalian biasanya yang mahal itu kan biasanya di bagian kaki-kaki ya. Kalian bisa menghemat juga. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai velg gitu, nggak mau ganti velg, kalian bisa pakai velg orinya atau cari copotan yang memang ukurannya lebih besar gitu. Yang penting sama misalkan ini Honda, ya kalian cari yang Honda gitu. Tromol kalian ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kalau biasanya kita ini kalau nggak pakai Scorpio, kita pakai punyanya Verza aslinya nih. Kalau kita kita pakai punya Verza aslinya. Nah kalau motor kalian Verza yang masih jari-jari gitu kan, itu bisa kalian pakai aslinya nih. Cuman kalau kalian punya udah racing, untuk di market kalian bisa pakai punyanya Yamaha Scorpio karena harganya lebih hemat gitu dan terjangkau gitu. Jadi kalian bisa pilih nih. Dan juga untuk jari-jari sendiri, kalau kita standarnya sudah pakai punya TDR. Tapi kalau kalian mau hemat juga kalian bisa pakai beberapa merek di aftermarket ataupun pakai Orion juga sudah cukup oke sih. Gitu. Kemudian untuk knalpotnya sendiri gitu. Kalau knalpot kalau kalian beli di online atau aftermarket itu kan rata-rata memang yang ori agak lumayan mahal ya. Jadi biasanya di atas 3 juta atau 5 juta. Nah, kalau kalian mau pesen knalpot yang unik dan juga nggak terlalu mahal dan full system juga, suaranya bisa kalian atur, bentuknya bisa kalian custom, kalian bisa pesen knalpot di kita nih. Jadi kita produksi juga knalpot. Ini untuk full system kita cuma di 1,5 juta. Itu sudah full system, bahannya full stainless semua. Kalian bisa milih silincernya mau kayak gimana, suaranya mau kayak gimana, kalian bisa order gitu. Jadi kalau kalian mau order knalpot juga, ini kita rekomendasikan bisa langsung ke admin kita di bawah sini ya. Jadi ini knalpotnya cukup hemat. Jadi kalian mau bikin Cafe Racer tapi knalpotnya pengennya ori tapi nggak mahal, bisa pakai Rainbow Exhaust gitu, oke? Kemudian untuk shock breakernya nih, kalau standar kita kan sudah pakai YSS. Memang harganya lumayan ya, YSS ini sekitar 600 ribuan kalau nggak salah ya kalau untuk yang konsepnya ini. Nah kalian kalau mau ganti, kalian ada beberapa pilihan, bisa pakai punya Scarlett. Kalau saya sih merekomendasikan yang pertama mungkin urutannya kalian pakai yang punya ori, motor-motor lain lah gitu. Misalkan ukuran 340, cari motor ori yang memang tingginya shocknya segitu, kalian bisa pakai. Karena kalau pakai shock original itu kenyamanannya lebih oke dibandingkan pakai aftermarket yang mungkin kualitasnya kurang gitu. Jadi kalau aftermarket biasanya kita pakai YSS. Kalau misalkan kalian mau lebih hemat lagi bisa pakai shock breaker ori punyanya motor-motor lain gitu. Nah kemudian untuk armnya sendiri
Nah kalian bisa pilih nih, kalian kalau lihat di aftermarket ada arm yang bulat tuh, yang custom cover racer itu memang lebih murah. Gitu kalian bisa pakai itu juga. Kalau ini kita pakai arm ori punya Honda sih, jadi memang harganya lebih mahal. Tapi karena kita menjaga supaya kualitasnya juga bagus gitu. Kemudian kalau di bagian belakang juga kan di sini ada gear set ya. Gear set ini pilihannya macam-macam gitu. Kalau kita standarnya sudah pakai triple S, kita pakai yang baja, depan belakang semua serantai kita sepaket pakai triple S gitu. Memang harganya lumayan ya kalau nggak salah. Ini sekitar 700-800an lah kalau nggak salah. Cuman kalau kalian mau lebih hemat, kalian bisa pakai beli aja yang original dari Honda itu oke kok, masih bisa untuk jarak jauh juga dan nyaman juga gitu. Jadi rekomendasi kita kalau gear set kalian misalnya mau lebih hemat bisa pakai punya original dari motor itu gitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang juga di sini ada lampu stop lamp. Nah ini rekomendasi banget nih karena memang ini murah sekali ya kalau kalian lihat strip LED gitu. Kalau kalian cari yang agak bagus memang agak mahal sekitar 25.000 kalau nggak salah atau 30.000 itu memang kualitasnya bagus. Tapi ada juga yang murah-murah tuh ya 11.000, 12.000. Kalian pakai aja karena perbedaannya hanya di keterangan LED-nya sih, cuman fungsinya tetap sama gitu. Bagian belakang kita udah bahas. Yang terseru adalah kita bahas bagian kokpit dan body-body nih. Gitu. Kira-kira mahal nggak ya body-body kayak gini atau kokpitnya? Yuk ikutin terus kita lanjut. Anxiety, filling up every space, no privacy. Nah, kalau di motor cafe racer full fairing gini pasti kalian bertanya-tanya, Bang bikin fairingnya mahal nggak sih? Soalnya kan pasti akan susah ya kalau kalian order fairing kayak gini dan juga terutama yang paling susah adalah di windshield-nya nih, di bagian akrilik kayak ini karena jarang yang bisa bikin satuan atau segala macam. Nah, ini sebenarnya solusi juga sih buat kalian. Buat kalian yang mau bikin motor fairing kayak gini, kalian bisa order ke kita. Mentahannya sih fairingnya ini nih. Jadi kalian bisa Bang, bisa nggak pesen mentahannya fairing plus si kaca windshieldnya ini bisa banget. Jadi kalian bisa langsung hubungin ke admin kita. Dan ini harga juga nggak mahal banget kok. Jadi ini masih di bawah 4 juta sih untuk full set kayak gini. Jadi kalian nggak perlu takut ini mahal enggak, karena kalau yang mentahan kita memang jual sekitar 3-4 juta itu sudah sama kacanya ini nih gitu. Jadi ini solusi juga kalau kalian cari di marketplace nggak ketemu, kalian bisa kontak ke kita karena kita pakai bahannya juga ini galvanisnya lumayan tebal gitu. Karena fairing ini juga harus stabil ya, nggak boleh terlalu kena angin dikit goyang-goyang. Jadi kita memang pakainya bahan yang bagus gitu. Kalian jadi nanti tinggal beli, kemudian kalian bawa ke bengkel untuk bikinin bracket-bracketnya gitu. Nah kita lanjut ke bagian tangki nih. Nah kalau tangki sendiri kita ini pakai bahannya yang cukup tebal. Kenapa? Karena memang standar kita pakai bahan tangki yang memang siap untuk di chrome gitu. Jadi memang bahannya sangat tebal. Jadi kualitasnya juga oke, tapi memang harganya memang lumayan ya. Untuk ini bisa satu tangki aja bisa hampir 1 juta sendiri nih untuk bahan mentahnya gitu ya ketika kita bikin. Cuma kalian kan di marketplace sudah banyak banget yang jual tangki-tangki yang memang bagus juga gitu. Jadi kalian bisa pakai juga yang kalian beli aftermarket. Dan yang penting ketika kita bahas tangki yang terpenting adalah bagian tutup tangkinya nih gitu. Kalau kita kan pengennya tutup tangkinya tetap keren, tetap rapi gitu kan. Nah biasanya kalian pakai drat kan. Kalau pakai drat itu kan kelihatannya sangat klasik ya. Cuman kita suka bikin yang agak lebih elegan supaya lebih rapi. Biasanya kita memang pakainya udah pakai quick release seperti ini. Cuman memang ini kalau kalian pakai quick release kayak gini memang harganya lumayan ya. Ini kita pakai punyanya yang impor. Jadi dia modelnya quick release. Ini kalau nggak salah harganya 600 atau 700 ribuan ya kalau nggak salah tutup tangkinya. Gitu. Kalau kalian mau lebih hemat, kalian bisa pakai punyanya Kawasaki Ninja R150 tuh yang masih 2 tak. Itu masih murah kalau nggak salah. Di marketplace itu sekitar harganya 200 ribuan kalau nggak salah. Kalian bisa pakai itu gitu. Nah ini rekomendasi juga. Jadi kalau kalian mau hemat bisa pakai punya Kawasaki Ninja R gitu. Kalau yang quick release enaknya jadi tinggal dipencet, udah kunci. Itu memang lebih keren dan lebih rapi sih kelihatannya. Kemudian kalau kita lanjut ke bagian jok nih ya. Nah jok ini kenapa kita selalu pakai MB-Tech gitu. Jadi MB-Tech ini kulitnya bahannya bagus dan juga tidak jamuran nih. Gitu. Kadang kan kalau kita pakai kulit-kulit sintetis yang kurang bagus kadang suka jamuran. Nah MB-Tech ini sangat kuat dan tahan lama. Jadi kalau kita berpikirnya jangka panjang kita bisa pakai kulit MB-Tech. Dan ini nggak mahal kok kalau nggak salah kalau kalian ke tukang jok. Kalian bisa bikin gini untuk yang double seat paling 200 ribu, 300 ribu. Gitu, kurang lebih seperti itu untuk jok. Tapi kalau kalian mau lebih hemat ya kalian bisa pakai kulit-kulit sintetis yang lain ada juga banyak. Itu paling sekitar 100 sampai 150 ribu gitu. Nah, yang terakhir ini bagian hornet ya. Kalau kalian cari di market rata-rata hornetnya kan hornet mati ya. Jadi dia nggak bisa dilepas gitu. Kita sarankan juga kalian bisa juga order ke kita. Misalnya kalian order
fairing plus hornet belakang. Jadi hornet belakang buatan kita ini bisa dilepas, jadi bisa double seat, bisa single seat. Gitu. Jadi cukup membuka 2 baut di kanan dan 2 baut di kiri. Jadi kalian tinggal buka. Kalau kalian mau double seat tinggal buka, tinggal bocengan nih. Kalau kalian mau solo riding tinggal pasang lagi. Cukup simpel, cuman ada 4 baut aja yang harus dilepas. Nah sekarang kita bahas kokpit sambil ngecekin posisi ridingnya ya. Yuk. Nah oke, jadi kalau kita naik motor tuh saya selalu concern dengan ketika kita duduk, yang kita lihat nih harus bersih, mewah, dan clean, gak banyak kabel-kabel. Itulah biasanya jadi ciri khasnya Rainbow ya. Jadi kita pengennya tuh kokpitnya clean, gak terlalu banyak kabel berserakan gitu. Kalau kalian lihat di sini kokpit kita, standar kita nih ya, yang pertama dari Ingrip kita pakai RCB G55 gitu. Kenapa kita rekomendasiin juga nih kalau kalian mau hemat, karena RCB ini harganya murah kalau nggak salah sekitar 50-60 ribuan gitu. Kalau misalnya kalian mau apa, dan juga hand grip ini kalau saya lihat fungsinya kan sama, yang penting di tangan ini ketika kita pakai nyaman dan juga nggak berkeringat ya. Kalau pas berkeringat juga handlingnya juga nyaman ketika kita perjalanan jauh, dan ini sangat kita rekomendasikan. Jadi kalau RCB ini setahu saya ada tipe HG55 sama HG66 sih, terserah pilihannya, perbedaannya hanya di garis-garisnya aja gitu. Yang satu kayak titik-titik, yang satu ini kayak ada garisnya gitu. Kemudian selanjutnya bagian master rem nih. Master rem ini memang kalau menurut saya cukup fatal ya. Tapi ini pilihan juga sebenarnya. Kalau kita standarnya sudah pakai RCB untuk kanan kirinya, kita pakai yang oval. Kanan kiri kenapa? Ini sangat nyaman buat handling dan juga buat remnya enak juga buat master remnya jarang bocor segala macam, karena kita udah pakai sering banget nih untuk RCB. Cuma memang harganya kan middle ya sebenarnya, kalau dibilang mahal banget juga enggak, murah banget juga enggak. Jadi sekitar 1 lah untuk seset gitu kan. Nah, tapi kalau kalian mau hemat juga sebenarnya kalian pakai yang original, itu kita juga rekomendasikan juga. Jadi daripada kalian beli Brembo-Bremboan gitu kan, yang harganya berapa ratus ribu, menurut saya lebih baik kalian pakai yang original deh. Karena kalau untuk pengereman ini benar-benar kita melihatnya fungsi gitu, bukan keren-kerenan. Jadi ketika kita melihat fungsi, yang pertama kalau kalian mau enak ya pakai RCB atau bisa pakai KTC atau misalkan Brembo yang benar. Tapi kalau mau yang lebih hemat, kalian bisa pakai punyanya original dari motor itu gitu. Yang pasti ori ya. Kalau yang KW pasti nggak enak gitu. Kalau yang ori itu dia meskipun itu bawaan pabrikan tapi tetap nyaman. Oke, nah yang terpenting adalah untuk speedometernya. Di kita standarnya meskipun kita motor custom, speedometer ini harus tetap berjalan normal dari mulai RPM. Kemudian kalau speedo ini nanti tergantung pilihan ya. Kadang kan kalau speedo kita harus pasangkan kabel nih ke depan. Kadang ada customer yang nggak mau banyak kabel-kabel di depan sehingga speedometernya nggak kita aktifkan. Tapi yang terpenting menurut kita adalah bensin sih. Indikator bensin itu sangat penting ya, walaupun itu motor custom tidak ada alasan itu harus berfungsi gitu. Meskipun mungkin nggak bisa seakurat ketika motornya standar, tapi seenggaknya ketika bensin mau habis kita sudah ada indikator bahwa ini sudah harus dibelikan bensin lagi nih gitu. Nah ini sangat kita perhatikan gitu sampai ke indikator sign, kemudian indikator bensin, semua itu harus berfungsi normal. Itu kalau standar di Rainbow Motor Builder gitu. Jadi ini bisa kalian terapin juga kalau kalian bikin motor custom, bisa kok. Maksudnya dengan tangki custom, dengan speedometer yang aftermarket bisa kok kita aktifin bensinnya gitu. Kalau mau tahu caranya nanti kita diskusi lebih lanjut, oke? Nah sekarang lanjut lagi ya, tadi bagian kokpit kita udah bahas semua. Nah kalau motor cafe racer kayak gini yang terpenting kita harus pakai stang jepit ya. Stang jepit ini ada berbagai macam model. Yang pertama dia yang modelnya pakai baut dikunci gitu. Ada yang model langsung nih. Nah kalau kita biasanya kita pakai punyanya Nui Racing. Karena dia penyakitnya stang jepit itu kalau kita pas lagi belok-belok gitu, dia suka geser-geser tuh. Nah itu tuh yang kita paling gak nyaman gitu. Jadi biasanya itu kenapa? Karena itu model stang jepitnya yang modelnya di baut gitu. Jadi kalau kita suka pakai punyanya si Nui Racing ini karena dia memang kokoh gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai Nui Racing karena mahal, kalian bisa beli, ada kok yang stang jepit dia model langsung gitu. Jadi dia tanpa pakai baut dia langsung gabung ke racer gitu. Jadi itu juga kokoh juga dan itu lebih murah gitu. Biasanya kalau kalian suka dipakai motor-motor drag race ataupun racing itu sering pakai juga konsep-konsep stang jepit kayak gitu. Cuman kalau kalian mau lebih estetik sih bisa pakai punya Nui Racing yang sudah SCNC ya semuanya. Gitu. Kemudian untuk spionnya sendiri kita biasanya pakai yang bar end, Rizoma ataupun yang di atas ya, yang di stang gitu. Itu kalian banyak pilihan sih. Kalau kalian yang mau pakai Rizoma banyak juga aftermarket yang mungkin harganya cuma 100 ribuan gitu, banyak. Sekarang kita cobain ya posisi ridingnya ini. Saya tingginya 170 cm dan
saya bikin senyaman mungkin motor ini karena banyak keluhan kalau ketika naik motor cafe racer tuh kakinya pegel, tangannya pegel deh. Nah biasanya kan kenapa bikin pegel karena kakinya biasanya pakai underbone kan, pakai underbone itu dimana kaki kita posisinya akan ke belakang gini nih, dan itu nggak nyaman gitu. Akhirnya kita bikin footstepnya standar seperti motor Honda Verza, jadi duduknya tetap gini nih, gitu. Jadi posisi kakinya juga nggak pegel, nggak sakit dan harus ke belakang gini. Posisinya seperti naik motor Honda Verza standar aja, jadi footstepnya kita tetap pakai standar, gitu. Dan juga posisi tangannya juga nggak duduk banget. Kalau kalian lihat posisi saya, ini tangannya juga kan kalian nggak yang gini banget ya ke belakang. Jadi ini posisinya memang nunduk sesuai cafe racer, cuman masih nyaman buat belok. Tuh, jadi kalau belok-belok kalian juga nggak pegel gitu. Jadi ini posisi ridingnya menurut kita ini lebih nyaman dibandingkan kalau pakai underbone. Dan juga lebih hemat juga tuh. Jadi kalau kalian beli underbone kan mahal kan, apalagi underbone racing kan mahal banget. Jadi kita pakai yang memanfaatkan yang aslinya tuh bisa juga gitu. Dan juga ini lebih nyaman. Apalagi kalau kalian pakai buat harian ya gitu. Nah sekarang kita cobain shock depannya ya. Ini shock depannya kita, nih ya mungkin juga perhatian juga buat teman-teman yang mau custom, mending pakai shock ori daripada kalian beli shock aftermarket yang nggak jelas. Jadi mending pakai shock ori. Kalau kecuali kalian beli shock aftermarket yang memang namanya udah oke, kualitasnya udah oke, silakan. Tapi daripada beli USD-USD-an itu mending pakai shock ori, bisa pakai Bison, bisa pakai Verza. Dan ini empuk banget tuh. Nih kalau shock belakang ya saya sudah pasti lah ya, kalau ini dia nyaman banget. Tuh jadi untuk shock breaker suspensi depan belakang meskipun ini cafe racer juga kita perhatiin bener-bener nih ya. Tuh sekarang kita cobain ya, kita cobain nyalain. Nah, ini suaranya ketika idle ya motor ini. Motor ini jadi 155 cc, kita bore up. Jadi mesinnya udah kita bore up, kita pakai paket dari BRT Racing gitu. Jadi kita belinya yang pabrikan supaya lebih presisi juga. Jadi kalau meskipun ini bore up, jadi bore up-nya kita sudah pakai pabrikan semua. Jadi buat jangka panjang juga enak. Kita coba gimana ya suaranya si Verza yang sudah di bore up ini. Suaranya enak banget, jadi Verza ini udah kita bore up, jadi suara juga udah enak banget. Dan juga kita udah bahas semua ya, nih, dari mulai kaki-kaki depan, kemudian bagian kaki-kaki belakang, kemudian juga body-bodinya. Dan yang terunik adalah di sini full bodinya ini sesuai dengan request dari customer ya. Di sini ada beberapa brand-brand, kayak misalkan ini ada Roko Sukun, kemudian ada beberapa brand-brand dari si pemilik motor ini. Jadi keren juga itu, jadi selain naik motor dia bisa promoin bisnisnya dia gitu, keren. Jadi semoga motor ini akan nyaman dipakainya, kita akan kirim, nanti kita lihat gimana experience dari si customer nyobain si motor ini nih gitu. Kalau menurut kalian kira-kira gimana rekomendasi kita? Tadi ada beberapa part yang kita rekomendasiin buat kalian bikin motor ini tapi dengan budget yang lebih hemat gitu. Kalau kalian mau bikin motor ini berapa harganya? Nah kalian kalau mau pesan, mau tanya-tanya silakan langsung ke admin kita. Karena di situ akan langsung fast response nih. Karena kalau kalian DM atau komen di Instagram itu sudah sangat menumpuk, takutnya kalian nggak bisa terlayani dengan baik. Silakan langsung WA atau telepon ke admin kita ya. Di bawah sini nih kalian bisa langsung cek nomor WA-nya. Oke? Kita sudah cukup bahas racun yang ini. Kira-kira gimana menurut kalian? Share di kolom komen. Dan kira-kira motor apa lagi yang kira-kira bakal keren kalau kita custom. Oke? Saya Adega pamit. See you remember semua. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear